tangkap kebetulan menjadi sampel Susenas itu lantainya bambu, jadi bambu ditata. Memang ada di daerah bantaran sungai, kemudian dia menata bambu itu menjadi lantai. Nah, ketika kita inflate ke dalam kota, jadinya agak ini benar nggak ya gitu. Tapi kita cek kembali ke lapangan, ternyata memang benar, dan itu di sensus Rexosec ini memang masih ada beberapa yang lantainya seperti itu gitu. Mbak, sorry, ini diskusi. Kan ada, kalau nggak salah itu kan menggunakan, ada teori pendapatan, ada teori konsumsi ya, yang menghitung itu sehingga untuk merumuskan katakanlah dengan sampel tadi, orang atau warga tadi yang rumahnya dia terpaksa harus pakai alas bambu tadi itu. Nah, tapi kan ada teori soal aset juga gitu ya. Nah, saya sampel juga di tempat saya gitu ya. Dia nyewa di situ ya, dengan rumah yang sangat kecil, tidak, kalau di bawah 8 meter lah ya, cuma satu kamar, kemudian ada ibunya, suami istri di situ, anaknya satu. Tapi begitu saya tanya, dia punya rumah di perumahan Bantul sana, Jalan Imogiri Timur ya, disewakan di sana, kemudian dia nyewa yang di situ. Nah, bagaimana cara mengcapture soal fenomena ini? Kan ada fenomena ini, dia dalam migrasi tapi KTP-nya Jogja, tapi punya rumah di sana. Dia di situ kalau disurvei pasti miskin, karena kondisinya rumah tidak layak, tinggal di situ. Airnya dia menggunakan, kan punya program Pamsimas ya, yang sumur pompa sama di kan ada digunakan itu. Nah, bagaimana coba yang soal itu? Nah, itu mungkin kelemahan kami ya Bapak Ibu ya. Jadi memang yang kita lihat adalah kondisi yang mereka tempati. Jadi untuk kebutuhan non makanan itu kita lihatnya tetap dari yang ditempati. Jadi mungkin yang akan tercover dengan luasan yang hanya tidak seberapa gitu ya. Gitu. Kemudian kalau yang untuk aset itu sebenarnya tetap ditanyakan, tetapi itu tidak menjadi penghitung di dalam angka kemiskinan. Jadi aset itu sebenarnya nanti akan dianalisis di lain tempat gitu ya Pak ya, dengan tujuan yang lain gitu. Tetapi untuk kebutuhan angka kemiskinan itu murni dari konsumsi atau pengeluaran makanan dan juga non makanan. Jadi kalau yang di Bantul itu kan ya disewakan misalnya, kan dia dapat pendapatan ya Pak. Selama mereka tidak mengonsumsi apa yang ada gitu ya, nanti tidak akan terhitung gitu, karena memang pendekatan kami adalah pengeluaran bukan pendapatan begitu. Nah, ini kata kuncinya pengeluaran ya, bukan pendapatan yang menjadi instrumen untuk melihat. Makanya nanti butuh definisi operasional dari Dinsos soal bekerja dan tidak bekerja dalam definisi tadi, karena kalau menggunakan teori pendapatan, mau teori konsumsi, kemudian soal teori investasi ya kan ada di dalam BPS juga menggunakan pendekatan itu, sehingga saya agak boleh skeptis kan, dalam riset itu kan boleh skeptis ya, ketika cara menghitung ini. Kenapa kemudian taruh di Gunung Kidul, itu pasti berubah total. Misalnya begitu ya. Misalnya gini, orang Gunung Kidul soal konsumsi air tadi, air baku apa air minum. Dia rela cuma minum 1 botol, mendingan kasih minum ternaknya. Karena yang dipertimbangkan itu ternaknya misalnya begitu ya. Kemudian dia rela makan cuma sehari sekali, padahal standar kan 2 kali sehari ya, yang gitu. Yang penting dia bisa beli pakan untuk itu. Karena cara berpikirnya orang Gunung Kidul itu adalah ternak itu adalah investasi, misalnya begitu. Nah, tapi ini kan menjadi tolak belakang karena BPS menggunakan basic need kan gitu ya, bukan multidimensi di dalam melihat bahwa orang ini dia punya kekuatan nggak sih di dalam survive-nya dengan aset yang dimiliki. Nah, menjadi tidak ketemu karena yang dihitung kan pendapatannya dengan pengeluaran kan begitu. Nah, ini juga menjadi pikiran kritis, mohon masukan Bapak Ibu semua dalam melihat Jogja. Karena begini Pak Sulit. Saya juga diskusi dengan Pak Ketua Dewan, nah, teman-teman Pak Danang gitu. Ada titipan dari pimpinan DPRD gitu. Nah, misalnya di tahun 2024 direncanakan intervensi penambahan APBD untuk Bosda, Jamkes dan berbagai macam program penyelesaian kemiskinan kemungkinan akan naik. Nah, cuman beliau nyatakan kita juga butuh bukan hanya output tapi outcome. Nah, saya sepakat tadi kalau BPS misalnya
kita melakukan survei itu dengan konsep kontinuitas ya, dalam waktu misalnya 2 tahun terakhir, itu mungkin konsep pemberdayaan akhirnya ya gitu ya. Si keluarga A ini yang tadi secara papan sana dia dianggap prasejahtera, ketika diintervensi dengan berbagai skema bantuan, di tahun ketiga dia kira-kira sudah bisa survive nggak sih misalnya begitu. Nah ini juga di dalam menguji parameter ini harusnya sampai mengukur kepada impact sebenarnya, bukan hanya kepada outcome gitu ya. Nah ini bagaimana kira-kira melihat pada soal itu Mbak, kalau kemudian melihat mereview parameter ini sampai kepada impact, bukan pada sekedar output atau outcome gitu. Kalau menurut saya ya Pak Ya. ya, sampai dengan impact itu sebenarnya penelitian yang luar biasa, review yang luar biasa menurut saya. Karena memang kalau di BPS sendiri itu masih terbatas ya, dari segi metodologi dan juga sampelnya. Dalam hal ini metodologinya yang BPS lakukan ini kan karena harus mengacu ke konsep internasional dan mengacu ke semua indikator nasional gitu ya, sehingga datanya harus bisa dibandingkan dengan daerah lain. Nah, tentu saja di DIY itu kan spesial case gitu ya, dengan pola pemikiran rakyatnya yang masih mungkin kalau di Gunung Kidul masih mementingkan sapi dibandingkan dirinya sendiri, atau mungkin di kota Jogja sendiri bisa lain lagi pola pemikirannya. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin bisa lebih dikaji lebih dalam gitu ya, bagaimana kemudian nanti parameter yang digunakan untuk intervensi itu lebih menyasar ke parameter lokal gitu. Oke, siap. Karena kalau yang dari BPS sendiri memang masih secara nasional gitu ya, karena agak bisa dibandingkan secara nasional. Ya baik, sekedar mereview untuk membuka diskusi kita, ini ada anomali gitu. IPM kita itu tertinggi, ya, ya kan gitu ya. IPM kita tertinggi. Kalau kemudian menggunakan indeks Wilson ya, soal menguji Gini rasio, kita itu termasuk yang paling top lah, paling bagus yang bisa gitu. Jadi lalu kemudian PDRB kita lumayan bagus kayak gitu. PDRB IPM kita itu melejit, lalu kemudian menjadi referensi nasional bahkan ya. Tetapi kok miskin kayak gitu. Ini kan kita masih sambil loh, ini bagaimana cara menghitung ya, kemudian jangan-jangan BPS non sewu ya, ini kan kita berdiskusi berdebat soal ini. Boleh nggak sih meranjak sedikit misalnya, tidak hanya keluar dari basic need tadi itu, karena ini kan ada fakta lain. IPM UHH kita itu paling bagus senasional bahkan ya kan, usia harapan hidup kita kan tinggi. Tapi ternyata kalau Pak Beni kemarin di provinsi menyampaikan, oh iya Mas betul, usia harapan hidup kita itu menjadi penyumbang kemiskinan juga, karena yang hidup itu usia lansia yang tidak produktif gitu. Itu salah satu faktor X kan gitu. IPM itu punya impact. Ah ini tadi soal itu tadi. Impactnya adalah menciptakan model kemiskinan baru. Jadi satu sisi kita ingin bahwa kita punya predikat kalau mau hidup umur panjang itu tinggal di Jogja. Tapi ada bonus kemiskinan baru di situ. Gitu. Ini beberapa anomali yang perlu kita diskusikan gitu. Oke, terima kasih. Saya kira mungkin teman-teman juga terserah. Kalau saya diskusi kemiskinan saya harus lebih banyak belajar karena baru masuk di ini ya. Tapi monggo ini dari dinas sosial mungkin. Ya. Mas Agus, tadi ada beberapa persepsi yang definisi ya yang belum dipahami bersama ya. Artinya juga itu menimbulkan ya mungkin penafsiran sendiri kan gitu. Definisi operasionalnya. Apakah ada di dalam perwal itu lebih dijelaskan lebih detail atau bagaimana? Monggo Mas Agus bisa di Siap, nanti izin. Habis juga materinya. Oke. Ya.
terima kasih waktunya. Sebelum bahas itu saya mungkin cerita dulu latar belakangnya. Jadi Nggih. tahun 2000 sekitar 2015 itu saya dulu di PIT. Dulu saya jadi timnya Bapeda untuk rapat keluarga, termasuk SIP pemberdayaan yang awal. Jadi itu dulu ada parameter yang dibuat oleh Pak Kus dan kawan-kawan. Jadi terus kemudian ada kajian dengan UGM, terus kemudian ganti dengan APRD, terus kemudian saya keluar dari PIT tidak tahu lagi. Tahu-tahu masuk Dinsos KMS. Nah, KMS ini juga ada perubahan. Jadi kebetulan saya juga bawa 2 leaflet di tahun yang berbeda. Jadi di leaflet yang ini tahun 2018 mungkin, di mana ini dipakai, di sini masih tertulis parameter KSJPS. Itu yang tahun berapa, Pak? 2018 mungkin ada ya. 2020. Oh, 2020. Iya. 2020. Jadi parameter KSJPS ini adalah KMS yang mendata langsung. Jadi turun ada usulan dari kelurahan, kecamatan, kemudian di uji publik 1, uji publik 2, terus kemudian diolah, hasilnya jadi KMS. Terus kemudian ini jadi, terus kemudian Kota Jogja dapat teguran dari KPK terkait satu data Indonesia. Karena sudah ada data kemiskinan dari Dinas Sosial yang waktu itu, terus kemudian sekarang sudah jadi BPKS, dulu awalnya BPT apapun segala macamnya berubah itu, kita ditanya karena satu data Indonesia, kenapa Kota Jogja bikin data lagi? Jadi diharapkan tidak boleh bikin data lagi. Jadi di tahun 2022 kemarin ini kami tidak mendata, tidak melakukan pendataan lagi untuk KMS, tetapi kami mengambil data DTKS yang kemudian kita lakukan verifikasi dan validasi. Jadi kami tidak mendata satu persatu usulan dari masyarakat, tetapi mana tahu data dari Kemensos sekian 150.000 sekian itu kami verifikasi satu persatu, kami datang. Nah, menggunakan apa? Nah, menggunakan parameter lokal. Parameter lokal ini kami waktu itu tim ahlinya Bapeda yang diberikan ke Dinsos, yaitu Pak Kus dan Pak Edi, kami suruh mengkaji ini, karena kebetulan Pak Kus juga dulu yang bikin rapor keluarga, juga yang setahu saya Pak Kus ikut di banyak tim yang berkaitan dengan kemiskinan. Jadi kami meminta Pak Kus, karena dia pindah di tim ahlinya Bapeda, kemudian pindah menjadi tim ahlinya Dinsos. Parameter yang digunakan ini semua sama persis, karena hasil kajiannya waktu itu Pak Kus hanya, yang saya ingat adalah ini dulu kajian UGM begini dan kesulitannya itu membandingkan dengan parameternya BPS karena perhitungannya. Jadi yang satu menghitung berdasarkan pendapatan, yang satu menghitung berdasarkan pengeluaran. Itu nggak akan matching. Yes. Tapi karena perhitungan itu akhirnya kami samakan yang sama, kami samakan dengan yang tahun sebelumnya. Yang diganti hanyalah pendapatan rata-rata anggota keluarga. Kita ambil 556.674, itu
ada. Waktu itu Pak Agus Salim bilang ini dari BPS. Jadi itu terus kemudian yang secara spesifik dirubah lagi adalah kesehatan yang nomor 1, yaitu sumber air minum dari PDAM, bukan dari PDAM, kami rubah menjadi sumber air minum dan masak tidak layak dan tidak aman bagi kesehatan. Karena kami diprotes oleh PDAM. Gitu kami bilang bahwa yang pakai PDAM itu skornya gini, orang pada cabut PDAM-nya supaya dianggap miskin. Terus terang kami diprotes oleh PDAM. Jadi kami menghilangkan kata PDAM-nya dengan istilah seperti ini. Perubahan inilah yang kami gunakan, hanya 2 ini, dari parameter yang terdahulu ke parameter yang kami gunakan. Semuanya sama. Pak, non sewu Pak, itu ditetapkan dengan perwal. Perwal dan kepwal. Oh, perwal dan kepwal, oke. Ya. Semua ini kami gunakan, terus kemudian kami dibantu oleh Kominfo, jadi kami sampaikan detail-detailnya. Semua ada rinciannya karena dulu kami juga dapatkan itu dari kajiannya UGM dan APMD. Termasuk bekerja itu adalah ini ada. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah atau gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja atau karyawan atau pegawai dan hasil usaha berupa sewa bunga atau keuntungan baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha. Itu semua yang di sini ada keterangannya masing-masing. Jadi kalau detailnya mungkin saya harus buka karena saya juga dinsos juga baru, tetapi apa yang ada di sini sepertinya semua ada catatannya semua. Dalam membuat survei tersebut kami dibantu oleh Kominfo terus terang karena semuanya itu supaya tercatat dan kami dalam melakukan verval tidak ada intervensi lagi karena zaman manual itu intervensi sangat banyak. Termasuk hasil survei itu bisa kami buka sampai saat ini disurvei oleh, jadi kami dibantu oleh 225 PSM sekota. Jadi satu kelurahan itu 5 PSM yang membantu kami untuk melakukan verval di masyarakat. 225 total orang itu tersebut melakukan survei selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan karena total sekota itu 150 ribuan yang kami lakukan survei dengan kriteria yang ada di sini. Jadi yang paling gampang itu penduduk kota dan tinggal di kota. Jadi dia punya KTP kota, misal KTP Wiro Gajang, tinggal kota gede itu dia masih masuk parameter. Tapi kalau tinggalnya sudah di Bantul jadi coret. Semua parameter ada di sini, ada di perwal dan ada di kepwal. Bahkan setelah kami tetapkan itu banyak yang protes. Memang banyak yang protes karena yang pertama merasa tidak didata. Jadi ketika merasa tidak didata itu masyarakat masih beranggapan KMS itu sama seperti yang sebelumnya, bahwa usul dulu melalui RT, kemudian lewat RW, kemudian ada uji publik. Tetapi karena kita sudah ada, kami juga sudah melakukan sosialisasi ke RT, RW, lurah segala macam, bahwa sekarang
KMS itu dari DTKS, maka ada usulan muskel untuk DTKS kami juga buka dan kami juga sudah sampaikan di sini bagaimana caranya. Tetapi banyak masyarakat yang ya ketika kartu dibagikan itu protesnya sampai ke dewan juga. Ketika mereka merasa kok tidak disurvei lagi, ketika kami harus menjelaskan satu persatu berulang-ulang ke beberapa orang yang datang. Terus kemudian jawaban pertama memang DTKS, terus kemudian ada yang protes, ada yang gini. Tetapi untuk yang kalau sudah pasti tidak masuk DTKS, kami sudah ya silakan usulkan di muskel. Jadi kalau dulu pengen masuk DTKS, usul ke RT, kemudian tahun depan itu dia akan bisa dilakukan survei. Tetapi tahun ini ketika dia usul ke RT itu maka tahun depan itu baru masuk ke DTKS-nya. Nah, survei KMS-nya itu berarti tahun depannya lagi. Karena kami melakukan verbal DTKS itu kan dari DTKS yang berjalan. Padahal untuk pengajuan DTKS itu kan paling cepat itu 3 bulan, paling cepat. Nah, ketika mereka mengatakan saya tidak disurvei, saya sudah masuk DTKS. Kami punya catatannya karena kami dibantu Kominfo, baik itu titik lokasinya, titik GPS-nya, dan juga fotonya. Jadi ketika banyak yang protes ya kami tampilkan lagi aplikasinya. Ini loh seperti ini. Ini siapa yang difoto? Wah itu suami saya nggak lapor. Wah itu anak saya nggak lapor. Jadi secara kepastian, jadi kami sudah bekali petugas pendata PSM yang ada itu bahwa ketika dalam DTKS itu tercatat satu keluarga, PSM itu boleh mendata, melakukan verbal itu kepada salah satu yang ada di situ dengan syarat dia sudah di atas umur 17 tahun. Jadi ketika itu anaknya punya, lah itu kan anak saya nggak tahu lah. Anaknya sudah lulus SMA, sudah kuliah, ya kami menganggap dia tahu karena pertanyaan yang ada di verbal itu adalah pertanyaan yang merupakan verifikasi DTKS manual. Jadi form manual DTKS itu kami masukkan ke sistem dan merupakan probing, pertanyaan probing untuk aspek dan parameter yang ada. Jadi ketika pertanyaan pertama itu pasti apakah Bapak Ibu selalu makan rutin, selalu sarapan tiap hari, apakah rutin makan sehari 3 kali. Nah itu nanti itu bisa menjadi jawaban di aspek pangan yang keluarga tidak mampu memberikan makan anggota keluarga 3 kali tiap hari. Jadi pertanyaannya itu tidak langsung pertanyaan apakah suaminya tidak, tetapi pertanyaan itu pertanyaan yang menggiring sampai akhirnya ini bisa terjawab secara otomatis. Jadi seperti itu banyak yang protes ke kami dan terus terang kami mengalami kesulitan juga karena kami dari Dinsos, dinas vertikal kami itu Kementerian Sosial, data DTKS itu juga dari Kementerian Sosial. Padahal menurut Bapeda itu juga ada datanya itu juga ada lagi yang lainnya. Banyak data ya. Jadi kan, tetapi kami tetap memakai DTKS. Nah, kami punya formulir verbal DTKS yang manual dan juga sekarang kami juga ada parameter yang baru dari Kemensos, di mana itu hanya ada 9 itu yang utama. Saya agak lupa, masih sama buka. Nah, boleh lihat di situ yang formnya lama mereka para data itu.
9 parameter yang baru itu ini dari Kemensos, versinya Kemensos. Jadi apakah memiliki tempat berteduh tetap sehari-hari? Semua jawaban ini hanya iya dan tidak. Kemudian yang kedua, apakah target survei tinggal bersama anggota keluarga yang lain? Yang ketiga, apakah kepala keluarga atau pengurus keluarga masih bekerja? Keempat, apakah pernah khawatir atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir? Apakah pengeluaran pangan lebih besar 70% dari total pengeluaran? Apakah ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir? Apakah tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan atau plesteran? Apakah tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu atau kawat atau kayu? Apakah tempat tinggal memiliki fasilitas buang air kecil atau besar sendiri? Apakah sumber penerangan berasal dari listrik PLN 450 watt atau bukan listrik? Itu pertanyaan utama. Terus kemudian ada tambahan, apakah merupakan disabilitas? Jika iya, itu apakah fisik, intelektual, mental, atau sensorik? Terus kemudian ditanyakan lagi, jika dia berumur di atas 7, di bawah 17 tahun, status orang tuanya bagaimana? Apakah lengkap, yatim, piatu, atau yatim piatu? Nah, ini kriteria dari Kemensos yang baru. Nah, terus karena itu DTKS, terus kalau ini nanti kami akan melakukan perva lagi otomatis. Nah, tahun ini kami rencanakan di bulan Juni. Nah, Juni. karena bulan Juni kemarin terus terang pada waktu KMS ini keluar diprotes, saya sampaikan di sini karena Mas Agus juga tahu bahwa anggota Dewan mengatakan parameter ini sudah tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena yang saya ingat pasti itu waktu itu disampaikan bahwa untuk penduduk kota Jogja yang dia berprofesi sebagai Gojek, anggota Dewan itu mengatakan intinya, saya lupa eksplisitnya, tetapi intinya motornya itu jangan dihitung aset. Karena di sini kan ada aset pendapatan dan aset, keluarga tidak memiliki barang yang bernilai lebih dari 1.800.000. Nah, kalau dia Gojek, motornya jangan dihitung aset. Nah, makanya diharapkan Dinsos itu mengkaji ulang parameternya. Kami jawab, yang mengkaji ulang parameter itu Bapeda. Makanya sekarang Bapeda menggerakkan kita semua. Karena kami, kalau kami tidak diberi parameter, ya kami akan tetap jalan dengan parameter yang ada. Paling kami akan berubah lagi pendapatan rata-rata keluarga per bulan lagi, karena ini tiap tahun menyesuaikan. Nah, jadi harapan saya, oke lah, saya mau parameter diganti, mau apa, karena ketugasan saya hanya melaksanakan. Cuman mohon tidak terlalu lama, karena harapan kami Juli itu jalan. Karena 150.000 orang penduduk itu kalau di Porval itu kemarin aja 4 bulan lebih. Padahal kami akan mengesahkan KMS 2024 itu paling lambat ya Desember tanggal 31. Sebelum APBD. Nah, kita tarik mundur 4 bulan itu Agustus. Agustus itu kalau parameternya tidak berubah, kami bisa langsung jalan. Tapi kalau parameternya berubah, Kominfo harus bikin lagi. Betulkan sistemnya, ini parameter diubah begini. Gitu, Pak. Jadi monggo, saya tidak mau cepet-cepet enggak, tapi supaya kita semua juga aman, pemerintah kota aman, bahwa kita itu merankingkan. Kalau saya ambil ininya, kita tidak mencari siapa yang miskin enggak, tetapi kita hanya bertugas merankingkan dari DTKS itu mana yang dianggap paling bawah. Jadi apakah itu nanti disebut KMS 1, KMS 2, KMS 3, ini kan hanya sebutan, tetapi
Ini semua hanya kalau istilah makanya kami dulu saya masuk Dinsos itu PR-nya kan perankingan DTKS, bukan penentuan KMS, tapi perankingan. Oh, perankingan DTKS. ya. Iya, jadi perankingan mana tahu yang dianggap paling bawah. Sehingga yang paling bawah itu nanti yang mendapatkan intervensi dari APBD. APBD, saya jawab APBD karena apa? Ya kita pakai APBD. Kalau ini dapat PKH, ini dapat BPNT, itu yang ngurusi bukan kita kok. Itu yang ngurusi Kemensos karena itu APBN. Dan kita pun juga walaupun itu bilang, wah itu Dinsos nggak tahu. Tahu-tahu Dinsos diomongin. Ini besok cair lewat pos, ini cair lewat ini. Data bayarnya mana? Nggak tahu. Data bayarnya minta sama PT Pos, minta sama itu kami sendiri juga tidak tahu karena itu, jadi itu semuanya dari Kemensos. Kami hanya tahu begitu tahu dari Pos ini lo ada sekian ribu, itu yang kita olah. Tetapi kalau ditanya terus ini gimana? Nggak tahu, itu bukan programnya kami. Itu programnya pusat. Tapi data itu tidak pernah sinkron apa ya? Yang programnya yang misalnya PKH nasional tadi dengan itu nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu apanya? Kan itu programnya pusat tuh. Yeah. Ketemunya hanya bahwa penerima PKH, penerima BPNT, penerima BLT, APBN itu semua syaratnya adalah harus masuk DTKS. Begitu. Terus kemudian yang dapat KMS tahun ini, ya saya pastikan pada waktu itu pendataan itu juga sudah masuk DTKS. Potensi overlapnya tinggi nggak, Pak? Ya ada. Berapa persen, Pak? Yang jadi masalah adalah kalau kita hitung sekarang sama hitung kemarin angkanya berbeda, Pak. Karena PKH itu ada yang PKH dan DTKS itu tidak selalu kalau sekarang dapat besok dapat. Itu kalau PKH. Semua bansos. Yang tahu siapa? Yang tahu hanya Tuhan dan Kemensos. Iya. Bagaimana kita nggak tahu? Sama seperti bansos PBI. PBI itu ada PBI APBN, ada PBI APBD. PBI APBD itu Jamkesda. Sebutnya Jamkesda yang handle Dinkes. PBI APBN itu yang handle Kemensos lewat DTKS. Tahu-tahu besok keluar lagi data SK keluar. Tambahan sekian dan keluar sekian. Tambahnya sekian itu karena apa, keluarnya sekian karena apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sekarang setiap hari itu pasti ada yang protes ke loket layanan Dinsos. Terutama kalau kantor pos dan BNI rame itu pasti loket 9 itu rame. Loket 9 itu rame bawa kartu. Ini kok digesek nggak ada isinya ya. Ya kami hanya bisa buka sistem. Kita lihat di situ, oh tidak masuk dalam data bayar, ya kita jawab, Bapak Ibu mohon maaf ini sudah tidak ada. Selesai. Tapi kalau ada dalam data bayar ya kami sampaikan, oh ya masih dalam proses. Kapan? Ya tidak tahu. Ya begitu. Tapi jadi kalau tadi ditanyakan tidak nyambung antara DTKS dan KMI, ya memang tidak nyambung, sumbernya berbeda. Sumber asalnya sama DTKS, tapi kan pengolahannya jadi berbeda. Yang berbeda ini sumber uangnya atau sumber datanya, Pak? Sumber datanya DTKS, betul. Sama kan DTKS? Diolah dari sini, ya. Dengan parameter lokal kan jadi KMS. Jadi KMS, betul. Ya. DTKS yang mendapatkan PKH, mendapatkan bansos BPNT, PBI segala macam, kan kita tidak tahu syaratnya apa. Kan tidak semua dapat. Nah, ketika itu disampaikan, oh ini tidak nyambung, ya memang tidak nyambung. Ini sudah diolah sendiri, ini diolah sendiri. Kalau itu dibilang tidak nyambung, ya memang tidak nyambung. Gitu mungkin. Siap. Jadi kami sampaikan, ya kami sendiri dari Dinsos juga mengalami hal seperti itu, tetapi kami berusaha sebaik-baiknya melaksanakan tugas pekerjaan kami karena KMS ini sudah dianggap rutin, jadi ya dengan apa adanya, karena termasuk teguran KPK waktu itu bahwa tidak boleh membuat data sendiri, maka kami
mengambil data dari DTKS sebagai sumber basis data awalnya pelaksanaan KMS. Demikian, terima kasih. Waktu kami kembalikan. Iya, betul. Aja mau ngatur nih Pak Sulis. Mas Agus, saya mau nanya, untuk terakhir kali di KSGPS ya, itu ada dibikin terakhir kali tahun berapa Mas? Data itu? Terakhir ya kemarin ini. Oh, berarti update terus ya? Iya, Lewat DTKS? iya. Ya. Dengan parameter lokal. Lokal, Yang ada di parameter KMS yang diganti. Itu diperwalkan ya? Diperwal dan dikepalkan. Ya, itu artinya Ya. kita cari dulu Mas. Iya. Sare itu aku rada isi gambarannya kan. Tapi nggak apa-apa, menarik buat saya. Dan berarti nanti untuk apa namanya ini yang akan kita lakukan review. Ya. Itu terkait mengukur itu tadi kan? Ya, salah satunya Indikator parameter untuk menentukan KMS. KSGPS yang menjadi KMS. Ya, Ya kan? ya. Dari data DTKS. Dari data DTKS dan rumusan dari BPS. Nah, intinya kan di situ. Tapi menarik tadi. Ada lagi indikatornya Kemensos. Nah, ini yang tidak nyambung. Nah itu. Yang belum aku belum nangkap itu tadi yang Kemensos. Oke. Artinya yang Kemensos nanti juga mau di ini Mas Sari dilihat juga. Oh, pasti Pak. Nah, Pasti yang Kemensos kan juga punya standar sendiri berdasarkan Permensos itu tadi. namanya apa Mas? Di Kemensos. Itu ada Permensos. Permensos. Ada apa bentuknya apa Bu? Ya, permen. Permen, dia permen. Itu. Ya, Nah, 2000 Karena yang di- terakhir pas Covid itu dia pembaruan. di lingkup jenengan nanti akan sampai di sana. Gitu. G. Maksud saya nanti dibenahi di lingkupnya Mas. Y. Ini kan belum masuk yang kemarin, yang Kemensos. Udah. Sudah. Kita coba masuk tapi kan tidak menyebutkan permennya, tapi parameter ruang lingkupnya kita ini. Sama ini mungkin kita bisa dengar dari Kominfo Wali Ya. Data. Mungkin Kominfo yang kemarin ini yang Mas Agus sudah clear ya, sudah cukup. Permen 262 tahun 2022 2022 tentang kriteria fakir miskin. dan Tahun berapa Mas? 2022. 2022. Iya, Fakir miskin. iya. Oke. 26. Pak, sebelum lanjut izin nanya Pak, yang tadi nah menarik ini. Persoalan bahwa kendaraan bermotor itu dikatakan bukan aset. Itu permintaan, Pak. Ya itu tadi. Karena itu hanya baru satu yang muncul juga itu. Jadi karena kemarin kita juga diskusi dengan teman-teman Dewan, kemudian berkaitan dengan JPD, dengan pemanfaatan data, Pak. Gitu. Jadi ini soal definisi aset. Jangan sampai kasus kayak PDM tadi, Pak. Itu dicopot juga kan, biar masuk dapat itu gitu. Intinya bukan motor, tetapi semua fasilitas yang digunakan untuk berusaha. Karena dia juga ngomong selain motor juga HP-nya. Karena HP-nya Android kan juga mahal tuh. Betul. Lalu itu HP-nya buat ini, jadi motornya dan HP-nya pokoknya semua aset yang dipakai untuk usaha tidak boleh dihitung budget. Saya juga waktu saya juga cuma karena Mas Agus waktu itu ada Mas Agus Bapak juga ngomong moga Mas Agus saya kan biasa hanya menjalankan. Tapi kalau itu nggak dimasukin itu. Saya kan nggak tahu itu apakah itu nanti aset yang bagaimana yang dihitung sebagai itu apakah karena kan mungkin orang awam dulu kan mikirnya aset itu adalah emas-emasan atau apa. Tetapi kan sekarang menjadi aset itu kan menjadi apa yang ada di rumah. Dia punya kulkasnya gede, itu kan juga dihitung kulkas itu berapa ratus ribu. Itu Bapak tambahnya. Ya. Ada lagi? Sabun. Oke. Mungkin Kominfo ini monggo dari sistem yang sudah dibangun untuk pendataan KSGPS ya berarti ya, sistemnya itu. Kemudian ada beberapa
Oh ya, apa siap. nanti yang perlu dilakukan apa namanya penyesuaian dan nanti penyesuaian setelah Mas Syarif nanti Ya. hasil akhirnya Itu outputnya lah dari pekerjaan ini. jadi sementara ini yang sudah dilakukan Kominfo seperti apa? Oke, jadi saya matur. Ini kan kalau dari sisi satu data itu luas banget. Luas ya. Nah, ini yang terkait aja coba saya coba sedikit-sedikit. Oke. Jadi menyambung dari Mas Agus itu tadi, ini kok dapat apa namanya warning ya, peringatan dari KPK kok bikin data sendiri dan lain-lain kan udah ada satu data. Jadi coba saya sampaikan aja bahwa memang arahan besarnya dari Presiden itu untuk bisa mewujudkan sebuah data tunggal, maksudnya data tunggal ya terkait kalau ada satu bidang sektor apa itu ya datanya satu itu tidak Double ya. jadi maksudnya tidak double itu kan sesuai metadatanya. Jadi misalnya penduduk kalau domisili ya sesuai domisili itu ini, kalau sesuai administratif itu ya sesuai Kemendagri itu ya ini. Yang terjadi itu sebenarnya agak lucu juga. Jadi kami sebagai dalam satu data itu kami sebagai wali data itu agak lucu karena pertama kita didorong untuk bisa interoperabilitas, jadi pemanfaatan data untuk hal yang baik. Ya. Tapi dari pusat sendiri itu data itu jadi kayak tutup. Nah, itu yang nggak bisa kita manfaatkan. Misalnya contohnya itu data kependudukan. Data penduduk itu kita itu kan pemerintah juga yang didelegasikan urusan dari pusat. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan data itu karena trauma dengan Biorka itu. Apa? Oh, oke. Jadi dengan alasan keamanan itu menjadi reasoning untuk proses pemanfaatan data terganggu. Harusnya kan keamanan, masalah pemanfaatan. Betul. Yang pertama. Yang kedua, satu data di pusat sendiri itu jadinya satu data di masing-masing tempat. Misalnya satu data di sana, satu data di sana. Jadi banyak data ya. Tidak satu lagi. Iya. Nah, terus yang ketiga itu contoh realnya saja di Kemendagri. Kemendagri itu kalau mengadakan evaluasi, dia itu ngambil datanya, itu nanya ke misalnya contohnya evaluasi desa atau kelurahan, dia itu nanya jumlah penduduk itu di pertanyaan itu. Jadi di kuesioner evaluasi itu dia menuliskan itu. Jadi kenapa kok itu nggak usah ditanyakan? Nggak usah tanyakan. Dia tanya ke dirjen sebelahnya. Yes. Itu kan datanya kan harusnya di situ. Yang ditanya bukan produsen data. Produsen data. Iya, karena Tapi pengguna data. harusnya menggunakan data kan kelurahan itu menggunakan data Pengguna yang data, ada untuk di wilayah saya mungkin penduduk segini, ada di saya Betul. mana, harusnya gitu. Ya. Nah itu ada beberapa kelucuan seperti itu. Makanya tadi Mas Agus ngendiko kalau ada semua sumbernya sama, tapi setelah dimanfaatkan tuh kayak saling nggak nyambung. Itu terjadinya seperti itu. Nah, sedangkan kita sendiri berkaca dari yang seperti itu ya kita coba untuk sedapat mungkin mengarah ke seideal mungkin. Jadi kita kemarin sudah berusaha untuk membuat roadmap terkait big data. Jadi ini sekedar info aja bahwa kalau satu datanya di pemerintah pusat yang dinamakan portal satu data Indonesia itu hanya berupa dataset. Jadi konsep kayak dengan punya tabel di Excel itu diupload ya sudah cuma seperti itu. Tidak terus bisa kita ambil untuk diolah lagi yang lebih secara langsung itu enggak juga sih. Jadi itu liar banget. Jadi masing-masing daerah, provinsi maupun kabupaten kota itu kayak enggak asal upload lah pokoknya ya, asal upload. Oke. Itulah. Nah, kita coba untuk ya kita konsepnya tidak hanya berupa dataset tapi berupa database ya. Berupa data. Jadi
kemarin sama teman-teman dari Dinsos juga kita sudah berusaha untuk ya mana lah supaya bisa dari mulai bisnis proses, dari penentuan metodologi sampai rekomendasi untuk mengadakan survei, kita mengikuti regulasi-regulasi yang ada, kan harus daftar ke BPS juga, itu coba kita fasilitasi juga. Terus nanti pemanfaatan datanya mungkin kita juga akan berusaha untuk memanfaatkan data-data yang ada di server-server yang sudah ada. Misalnya kalau pendidikan mungkin di Dapodik, mungkin nanti kita silangkan dengan data DTKS dengan Dapodik, mungkin nanti ke depan akan seperti itu. Cuma ini kan kita mengawali membuat portalnya ini kan memang kita sedang tahapan develop tentang portal. Jadi harapannya nanti data-data yang terkait kalau dalam hal ini kemiskinan itu bisa digunakan sesuai peran masing-masing. Misalnya kalau memang publish ya yang publish, misal agregat ya agregat. Terus kalau misalnya untuk pengambilan kebijakan dari teman-teman Dinsos sesuai role-nya. Jadi kalau Dinsos butuh sampai ke detail person, ya nanti akhirnya akan bisa diakses oleh teman-teman. Tapi untuk pengolahannya itu kan berarti data analitikal ya. Nah itu nanti ke depan akan kita elaborasi di portal tersebut. Jadi bukan semua portal itu semua publish juga enggak, tapi sesuai peran atau role-nya. Kalau mungkin kemarin kita punya hambatan di data kependudukan yang administratif monitor. Nah, kita coba untuk mengusahakan mendekati data itu dengan membuat database profil terkait. Kira-kira intinya kira-kira. Jadi kita berusaha untuk menggali data yang mewakili mendekati dengan data yang di sistem kependudukan. Karena kita sampai saat ini juga masih dianggap wong liya mungkin kalau dari pemerintah pusat gitu. Kalau kita ya pemerintah juga tak cepat gitu. Jadi kayak lucu lah. Kita mau memanfaatkan data itu juga kan. Terus yang satu lagi itu kemarin pas dengan DP3AB itu. Jadi ada data yang di Simkah itu dari Kemenag ya, dari Kemenag. Itu juga untuk bisa memanfaatkan data itu ya kita butuh proses untuk bisa akses itu. Pak, kalau yang portal open data punya kota itu terus apa? Kebutuhan untuk apa itu, Pak? Jadi gini, kalau sesuai perannya, itu wali data itu kan punya peran untuk mempublikasi data selain validasi. Kalau dalam hal ini validasi kan harusnya pakai pembanding. Oke. Misalnya kita ya. Validasi kan harus pakai data pembanding ya. Nah, kalau dari arahan dari Kemendagri itu bisa validasi itu dilaksanakan dengan statement dari produsen data, dan ini diwakili atau disimpulkan oleh kepalanya. Jadi misalnya pernyataan bahwa ini data sudah valid, nah itu dia valid itu ya. Ya bisa. Nah itu. Jadi peran wali data ini kan untuk menyajikan data-data terkait kegiatan atau aktivitas dari dalam hal ini entitas pemerintah ini. Berarti fasenya collecting coding ya, Pak? Dua jadi, itu ya? Pengumpulan datanya itu dari produsen data. Jadi dari produsen data. Di Perpres satu data itu kan ada pembina dalam ini dari BPS, ya. Koordinatornya dari Bapeda, kita itu wali data, terus produsen data itu masing-masing OPD. Ya. Oke. Jadi kita berkala melakukan tes. Nah, berarti kalau soal data kemiskinan tadi itu produsen datanya ada di? Kalau dalam hal ini di Dinsos. Nah, kan data-data yang dimiliki Mas Agus tadi kan ada yang data ini ada di pusat. Ada di Dinsos sendiri terkait tambahan-tambahan verbal tadi. Nah,
Nah, coba kita elaborasi semua, kita olah, kita kelola juga. Yang pertama bisa untuk sarana apa ya? Mungkin pertanggungjawaban juga ke publik bahwa oh ada seperti ini. Terus yang kedua membantu dari teman-teman desa sendiri, kayak tadi misalnya dulu yang verifikasi siapa, nah, dulu yang ditanya siapa, ini juga terbantu. Ada database-nya yang terkelola, ya, tidak, datanya juga tidak ya, hilang atau teringsut atau gimana, karena data elektronik kan bisa di. Tapi bukan hanya sekedar fungsi arsip paris jadinya kan Pak ya? Bukan ya? Ini ada fungsi pengolahan juga, karena pengolahan, ya? apa namanya, formula-formula yang dibutuhkan oleh pengguna data itu bisa dimasukkan. Siap Pak, maturun, monggo. Oke, cukup. Pak, mungkin apa yang perlu masukan dari jenengan soal, kalau dari Kominfo soal apa? Ini kan rencana kita mau review ulang parameter ini, gitu. Kalau misalnya parameter, mungkin gini. Jadi banyak halnya sebenarnya harus tersedia. Misalnya kayak tadi, kalau dari pusat itu mintanya ini, misalnya dari BPS tadi metadata surveinya itu seperti ini. Yang penting itu kita punya apa ya? Mungkin kalau dari sisi metode itu kita punya kejelasan. Jadi di metadatanya, data yang nanti kita publish itu, kita sajikan itu jelas tertera. Jadi kenapa kok datanya ini segini misalnya. Nah, data di dalamnya itu memuat. Ini itu dikumpulkannya gini. Terus apa namanya? Yang di definisi operasional yang begini. Ya, ini lebih ke definisi operasional. Ya, nah, seperti itu tuh termuat. Jadi kalau nanti dari pengguna data itu ada yang konfirmasi ke kami, kita juga bisa menjelaskan kalau itu seperti ini, kalau yang ini seperti definisi operasionalnya ya parameter itu. Jadi kita akan kita tempelkan di setiap data yang ada metadata itu. Oke, siap. Artinya hanya butuh kejelasan soal definisi operasional ya dan metodologinya tadi. Oke, sama ini mungkin kira-kira mau dimanfaatkan untuk seperti apa pengolahannya, mungkin bisa kita bantu untuk apa pengolahannya. Oh, siap. Mungkin dari Mas Dari ada tambahan. Terima kasih waktunya. Mohon izin nambah dan sebenarnya hanya mengulang saja sih Pak. Jadi terkait dengan kembali ke aplikasi yang DTKS ya. Jadi aplikasinya itu kalau saya tegaskan, Mas Agus Budi mohon dikoreksi kalau salah nih. Jadi itu adalah aplikasi pendataan dan perankingan. Artinya ada data DTKS yang dari pusat, kemudian ada parameter-parameter dan variabel yang karena kami Kominfo itu hubungannya adalah membangun aplikasi untuk teman-teman dari dinas sosial, maka kami mendapatkan variabel dan parameter dari dinas sosial, yang dinas sosial mendapatkannya dari maksudnya dari Kodamter sih. Karena sudah ditetapkan juga, yang saya pahami seperti itu. Nah, prosesnya memang untuk mengubah dari parameter menjadi sebuah aplikasi yang siap digunakan memang agak butuh waktu lah, saya katakan. Belajar dari yang kemarin itu butuh waktu yang cukup, sehingga mohon maaf ini bukan maksud untuk memburu-buru gitu, tetapi seandainya akan ada perubahan, ini juga sudah disinggung oleh Mas Agus, jika ada perubahan terkait variabel atau parameter atau pengukuran, kami harapkan bisa secepatnya, karena kalau mengubah parameter dan variabel, kami khawatirnya apalagi ada variabel yang baru atau parameter yang baru itu tidak seperti ngisi file di Excel, tapi memang kadang harus mengubah aplikasinya gitu. Semoga tidak demikian sih sebenarnya, tapi kami khawatirnya seperti itu. Prosesnya bisa sangat lama. Kemudian perlu saya ulang lagi bahwa ini terkait dengan perankingan ya, hasilnya nanti kemudian adalah sebagian akan menjadi KMS setelah ditetapkan oleh Perwal dan Kopal. Iya masih Perwal dan Kopal atau Perwal ya KMS itu? Perwal. KMS yang daftar Kopal. Ya, artinya untuk pemanfaatan data sejauh ini aplikasinya adalah untuk perankingan seperti itu. Untuk katakanlah pemanfaatan misalnya intervensi dan seterusnya itu memang belum. Rencananya seperti yang disinggung oleh Mas Adi tadi, kita akan menggunakan aplikasi profil penduduk. Sebenarnya dulu sudah ada semacam itu, aplikasi untuk intervensi pendataan dan intervensi, bukan pendataan, penghitungan dan intervensi.
tetapi itu dihentikan sampai dengan saat ini. Yang saya pahami dihentikan karena beberapa kendala. Yang pertama data kependudukan. Dulu kami mengakses data kependudukan bisa langsung, sekarang kami ditutup sama sekali. Untuk bisa mengaksesnya kami harus punya sertifikasi ISO 27001. Itu sedang kami usahakan, tapi prosesnya panjang, mahal, dan melelahkan. Iya. Jadi data kami sendiri malah kami nggak boleh ngeliat, cuma lihat loh sebenarnya. Cuma lihat gitu. Ya sebenarnya memang bisa, tapi ternyata diberi kuota gitu ya, dan kuotanya itu tidak bisa. Kalau untuk pendataan habis langsung dalam hitungan menit atau jam langsung selesai, artinya tuh tidak mencukupi. Data kedua adalah konsepnya yang berbeda Pak. Dulu itu adalah data PDD, data ke SDPS, kemudian diiriskan, dan itu konsep yang aplikasi sebelumnya, hasilnya bisa intervensi dan seterusnya. Sekarang kan datanya satu, DTKS, hanya kemudian dirankingkan. Nah kemudian yang ketiga juga memang terkait dengan intervensi, mungkin ini nanti kami perlu diskusi juga dengan teman-teman Bapeda ya, karena terkait juga dengan intervensi, mohon maaf ini bukan kritik sih, agar lebih lancar barangkali memang perlu dengan regulasi yang bisa memaksa teman-teman wilayah untuk melakukan entry secara tertib, karena beberapa kali slip data karena dia tidak tertib begitu. Kalau saya katakan mohon maaf, mungkin istilahnya terlalu seperti itu. Dan juga memang terkait dengan apa namanya intervensi dari APBD ya, kalau kan wilayah terutama. Karena kalau untuk APBN ya tiba-tiba pengalaman yang sebelumnya itu hanya terima hasil penduduk dengan indikasi sekian mendapatkan bantuan seperti ini di bulan ini, bulan besok nggak tahu, walau alam seperti yang dikatakan tadi. Itu yang kami hadapi, kondisinya semacam itu. Nah untuk terkait dengan program penduduk memang Pak, kami masih butuh masukan banyak. Maunya seperti mohon maaf istilahnya mungkin agak ini. Data apa yang diolah, hasil apa yang disajikan, profil seperti apa yang ingin diharapkan dan seterusnya itu kami masih butuh masukan banyak. Dari saya kira demikian.